dan sudah ada di tengah-tengah kita. Nah, karena berhubung waktu agak mepet kayaknya itu, Bapak Ibu dan teman-teman media mungkin ada yang dari mahasiswa. Saya di sini tadi malam berpikir gitu ya, apa yang akan saya sampaikan di hadapan para audiens, karena mayoritas adalah orang-orang Pemkab. Nah, termasuk kajian yang akan saya bahas itu soal dinamika dan tanggung jawab sosial, dinamika pers maksudnya. Tapi tadi sudah banyak disampaikan oleh kedua pemateri pembicara, baik dari sisi perspektif FVP, dan saya sempat bincang dengan Mas Ongki. Saya banyak yang nggak paham soal banyaknya komunitas di Pamekasan. Dulu saya tahunya hanya AJI dan PWI gitu aja. Ternyata dengan perkembangan zaman banyak sekali komunitas bermunculan. Salah satunya Forum Wartawan Pamekasan. Dan betul tadi disampaikan di awal, yang masuk pada FVP ini tidak seluruh jurnalis yang bertugas di Pamekasan kan gitu ya. Dan alhamdulillah ada banyak informasi-informasi baru. Bapak Ibu sekalian, saya akan mencoba mengkaji dari sisi akademik gitu ya. Saya juga pernah jadi wartawan juga dulu, tidak begitu lama, hanya 2 tahun tidak nyampe mungkin ya. Pernah di Surabaya Post, pernah di Harian Berita Masyarakat, terakhir di media online info.csr.net. Dan pengalaman-pengalaman itu saya dapatkan waktu masih saya menimba ilmu di Surabaya. Dan Mas Tabri ini dulu lama di Surabaya di Kabar Madura. Dulu kantornya masih di Surabaya. Mas Tabri nggak ingat saya dulu masih jadi mahasiswa, sering main ke teman-teman media. Dan alhamdulillah ketemu lagi waktu kami mengantarkan surat untuk pemagangan mahasiswa kami di Kabar Madura. Dan alhamdulillah sangat welcome sekali ya. Langsung dipersilakan pemaparan materi ya Mas ya. Begini, lanjut saja. Bicara soal dinamika pers dan tanggung sosial Bapak Ibu, sedikit kita kembali kepada sejarah ya. Bahwasanya pers itu dulu di era Orde Baru itu dibungkam oleh pemerintah, hanya menyampaikan yang baik-baik saja, sing elek, yang jelek tak usah, kecuali amat sangat terpaksa. Saya kira Bapak Ibu sudah banyak ya, sebagian mungkin membaca histori perkembangan pers di Indonesia itu. Bahkan ketika tumbangnya Orde Baru dan pemimpin presiden kita itu diambil alih atau diganti oleh Presiden B.J. Habibie mengeluarkan kebijakan soal SIUPP, Surat Izin Usaha Penerbitan Pers, ya, di mana sistem demokrasi itu mulai bermunculan. Makanya tidak heran hingga sekarang banyak sekali keberlimpahan informasi, termasuk media sosial, media online. Dulu kita mengenal media hanya Kompas, Jawa Pos, Tempo gitu ya, Kedaulatan Rakyat dan yang sebagainya. Hanya itu mindset yang banyak diingat oleh masyarakat kita. Tapi di tengah keberlimpahan informasi dan hadirnya Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 itu memberikan wadah kepada masyarakat Indonesia, termasuk para media. Jadi tidak heran jika Bapak Ibu tadi bilang di luar sempat bincang-bincang, saya bingung Mas, kok banyak media sosial ini, media online. Yang saya tahu hanya detik.com. Ternyata banyak sekali media-media online yang bermunculan di lini masa gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu lanjut itu saya ambil studi kasus, saya cari buatnya tadi malam karena saya diminta kesediaan sama Mas Ogi. Ada studi kasus soal kekerasan kepada jurnalis, itu saya ambil di Tempo tuh Mas, tempo.co ya.
Dari 2017 hingga 2021. Yang 2022 saya masih belum menemukan secara komplit, secara lengkap. Nah, ini gambaran Bapak Ibu. Tadi banyak dibahas soal bagaimana undang-undang pers itu harus tersampaikan kepada masyarakat, kode etiknya, bagaimana mekanisme pemberitaannya. Jadi tidak serta-merta wartawan di lapangan sudah mendapatkan data, informasi, diolah, kemudian disebarluaskan. Tidak, masih ada redaktur. Tadi kata Mas Olgi, hanya salah menulis kecamatan saja, itu bisa berakibat fatal. Ya hanya itu Pak, misalnya menulis inisial, misalnya Bapak Badrut Tamam, itu terlebih dahulu pengalaman saya ketika kita sedang melakukan interview dengan informan atau narasumber, mohon Bapak berkenan untuk menuliskan namanya secara jelas. Badrut Tamam itu matikan T, maka D. Badrut Tamam apa Badrut Tamam? Bisa saja itu inisial orang lain, dan itu bisa di bahasa kasarnya tadi bisa didemo, ya. Karena salah menulis typo istilahnya di dalam penulisan huruf. Makanya itu betul-betul harus jelas, termasuk spasinya Badrut Tamam disambung ataukah di spasi misalnya. Atau Ahmad Junaidi itu Ahmad ACH apa Ahmad AHMAD. Nah, itu juga harus berjelas. Kadang-kala saya pernah melihat sebagai studi kasus, karena saya ngajar analisis teks media, ya. Analisis media teks, seringkali menemukan tulisan-tulisan khususnya di media online itu yang tidak memperhatikan inisial itu secara utuh, kata tadi, secara benar. Makanya tidak ada salahnya wartawan-wartawan itu menanyakan terlebih dahulu kebenaran tulisan nama. Takut itu adalah inisial orang lain. Nah, lanjut. Tadi Mas. Nah, Indonesia ini Bapak Ibu, Indonesia sejak pemerintah mengundangkan ya Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 itu secara normatif ya pers ini telah menganut teori tanggung jawab sosial Pak. Perlu diketahui ada banyak macam sistem pers ya di dunia, termasuk Indonesia. Ada sistem pers komunis, kapitalis, otoriter itu, ada liberalis atau libertarian, dan ada tanggung jawab sosial. Dan Indonesia sepanjang saya mengamati perkembangan pers itu sudah lumayan masih memegang teguh di bagian tanggung jawab sosialnya. Karena itu tadi setiap apa yang diliput itu perlu diverifikasi kebenarannya, takut salah, nah, kan gitu ya. Jadi ketika tadi Mas Ano bilang kok sering telepon, kan sudah diwawancarai kita, seolah-olah ada yang salah. Karena itu ingin memverifikasi kebenaran informasi itu secara detail gitu. Nah, dan tanggung jawab sosial pers ini saya mengutip dari seorang filsuf jurnalis juga, namanya Louis Hughes, dalam bukunya Responsible Journalism. Itu mengatakan ada 3 kategori Bapak Ibu. Tanggung jawab itu bisa diterapkan dalam dunia pers. Pertama apa? Tanggung jawab bisa didasarkan pada penugasan. Jadi setiap awak media, wartawan yang tengah atau sedang akan meliput itu sudah ada penugasan dari media tempat mereka bekerja gitu. Jadi bukan asal-asalan kemudian turun datang gitu ya. Kemudian ada tanggung jawab berdasarkan kontrak atau perjanjian. Ada perjanjian biasanya ya, dan Mas Augi janjian di mana dengan siapa, kepentingannya apa. Tidak kemudian datang tiba-tiba nodong, Bapak saya ingin ketemu Bapak, ingin wawancara. Bisa takut, lari katanya tadi itu, sampai larinya ke bawah kasur, kata Pak Bupati tadi itu. Itu lucu saya mendengarnya. Karena ada warga yang ketakutan. Mau di media apa tuh? Mau dimediakan. Akhirnya masyarakat ya
Terus yang ketiga itu tanggung jawab yang timbul dari dalam diri sendiri, self imposed responsibilities. Maksudnya timbul dari diri sendiri itu kita sebagai insan pers sudah berpikir baik resikonya berat, sedang maupun ringan, termasuk akibatnya nanti. Jadi kalau dalam kajian komunikasi politik juga Bapak Ibu ya, itu ada komunikator pesan dan feedbacknya bisa positif bisa negatif. Maka dari itu perlu adanya pengetahuan dan reminder soal self imposed responsibilities ini. Terakhir, bahwa saya melihat perkembangan pesat ini Bapak Ibu, termasuk nanti menyambut pemilu 2024 itu sangat ngeri-ngeri sedap, karena perannya momennya beda dengan tahun 2019. Jadi ada pertarungan pemberitaan di level dunia digital. Bagaimana nanti media itu mengedukasi masyarakat, pemerintah, mengedukasi pembaca ke ranah yang lebih positif. Sebab salah satu fungsi pers itu adalah to educate, tidak hanya to inform, tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga to educate, mendidik, baik tulisannya, baik judulnya tidak propagandis, tidak bombastis, gitu ya. Kemudian isinya sangat bermanfaat. Saya kira demikian, cukup singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materinya dari Kaprodi KPIAIN Muhammad Sudi. Yang selanjutnya kita akan diskusi ya. Mungkin Bapak Ibu sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk para pemateri yang ada di depan ini. Mungkin sudah sedikit paham ya, karena kita kan ingin melihat akan ada kesalahpahaman lagi atau tidak. Nah, maka dari itu persiapkan pertanyaan untuk para pemateri. Ya, mungkin dari Ibu ya. Silakan. Mungkin ada mic. Yang mungkin disebutkan namanya dulu, dari mana Ibu, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Barkes Bampol, nama saya Sriwartini Astirahayu, biasa dipanggil Ibu Yayu. Jabatan Kepala Bidang di Wawasan Kebangsaan. Saya sangat bersyukur sekali mewakili kawan di acara pendidikan media ini, karena saya kalau nggak salah 15 tahun yang lalu saya pernah menjabat menjadi Bupati Wira dan menjadi Direktur Wira News ketika dulu masih belum ada online, itu ya. Dan saya lihat memang jauh berbeda dari zamannya saya menjadi Bupati Wira atau menjadi Direktur News. Di sini karena saya tadi mendengar juga dari wakil PWI bahwa untuk menjadi seorang wartawan itu ada uji kompetensi. Nah, ini yang mungkin agak sedikit berbeda dengan tahun yang lalu. Kemudian yang saya koreksi juga dari Mas Ongki tadi itu ada beberapa ada 3 ya kesalahpahaman masyarakat itu ya terhadap pers. Ada kurang 1, yaitu masa lalu. Jadi oknum yang melakukan itu sehingga terpatri di otak, karena memang mungkin perbedaannya karena belum ada uji kompetensi, dan di situ maaf bukan ini bukan rahasia lagi ketika di lapangan yang dicari adalah cuan, sehingga apapun itu dilakukan. Itu zaman dulu, maaf ya. Makanya saya bilang ketika saya masih menjadi ASN di situ, makanya saya sangat beruntung sekali ketika saya mendengar sudah ada uji kompetensi, dan saya kira itu sudah mengikuti aturan dari undang-undang PES. Jadi tidak akan melenceng lagi. Kemudian ini kebetulan kemarin saya juga bersama Mas Dewi, Mas Dewi namanya ya. Saya kira Mas itu panggilan, ternyata Mas Dewi.
itu mengikuti jejaring Pancamandala yang mana di situ akan membumikan Pancasila. Di situ yang diutus adalah dari birokrasi, dari wartawan, dari apa namanya pengusaha, kemudian ada juga dari organisasi. Nah, sejak saya menjadi ketika saya menjadi MSN, di situ sebenarnya saya sudah dengan bincang-bincang bersama teman-teman juga. Karena saya memang basic guru, apakah tidak sebaiknya ketika menemukan sebuah kasus, ya, menemukan sebuah kasus itu kita seperti di BP. Jadi kita datangi yang salah, katakanlah korupsi, katakan udah jelas ya. Asalkan kan niat kita yaitu mengembalikan uang yang telah dikorupsi, seperti itu. Tetapi ketika apa yang karena kebanyakan salah tapi tidak merasa salah, makanya saya ketika saya lepas dari menjadi LSM itu seperti saya korban sudah dilepas karena melangkah saya birokrasi tidak melangkah. Makanya saya masih ingat Bufat Pak Dokter ketika saya di Pemda, dia katakan ini mbahnya LSM, ketika ada demokrasi pasti biaya, ketika ada demonstrasi pasti biaya, seperti itu. Makanya saya menginginkan agar supaya apa namanya itu sama Mas Belvi akan diadakan lomba menulis berita yang berpedoman pada 5 sila gitu. Tapi ini masih belum terrealisasi karena masih berdampak pada dana di kantor kami sehingga itu masih belum terrealisasi. Karena saya kira jadi ini juga mungkin bisa dibuat dasar untuk ketua PPI, ketua PWP ya, dan juga ini bahwa tanamkan dalam diri pers, media atau wartawan ketika menulis menulis materinya itu adalah berdasarkan kepada 5 sila itu. Saya kira ini akan damai antara yang ditulis dengan yang menulis. Jadi tidak ada lapor melapor. Itu masukan dari saya dan ini nanti mungkin akan menghubungi kami dengan Mas Dewi akan menghubungi Bapak Abri juga Mas Ongki di dalam hal nanti akan juga Mas KPI ya untuk mengadakan lomba yang mana nanti bertemakan berdasarkan Pancasila karena memang tugas kami dari Mendagri adalah membumikan Pancasila di Kabupaten Pamekasan. Iya. Saya kira itu saja masukan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ayu ya dari Bankes Bangkok. Berarti masukan ya. Oh ya, mungkin silakan. Jawab kata Langsung aja dulu. Langsung jawab aja dulu. ada jalan aja langsung Langsung aja. Terima kasih dari Baris Bangkol. Syukur hari ini saya bertemu dari perwakilan Baris Bangkol. Walaupun secara mitra sebenarnya kami terdaftar di Baris Bangkol, cuma lagi-lagi kalau bicara soal angka itu dibahas angka kebijakan dan angka dana semuanya. Dan itu angka itu adalah sesuatu yang pasti, tetapi bagi dunia birokrasi dan dunia kebijakan publik itu adalah entertain. Angka itu adalah entertain. Itu yang kemudian harus kemudian tidak mungkin sama persepsi. Pejabat itu melihat angka itu sebagai entertain, tidak itu sebagai angka. Bagi pemerintah angka APBD dianggap semuanya itu bagian dari entertain, tapi bagi kami itu sebagai fakta. Kalau kerjaan misalnya aku anggarannya 90 juta misalnya, kalau kemudian dilelang ditawarkan sebenarnya masih bisa turun menjadi 90, dan kemudian kalau peraturannya harus yang terendah ya, tetapi bisa saja entertainnya bisa berubah. Itu yang maksudnya saya. Nah, entertain seperti itulah yang kemudian perlu kami ungkapkan menjadi bagian dari itu tugasnya wartawan.
Satu. Yang kedua, bahwa wartawan itu bagi kami PWI itu satu yang paling dijunjung itu adalah bahwa kemanusiaan, humanisme di atas segalanya. Humanisme di atas segalanya. Mengambil haknya warga itu bagian dari kejahatan humanisme. Itu yang perlu digarisbawahi. Nah, bagi kami, itu biasanya ditanamkan kepada kawan-kawan yang sudah melalui proses uji kompetensi. Sejak kapan? Saat 2012 menjadi wartawan olahraga itu sudah harus lulus uji kompetensi. Jadi saya mau liputan ke Stadion Jayapura, ke liputan ke mana sebenarnya, sampai keliling Indonesia sebenarnya. Ya karena saya jadi satu-satunya wartawan yang lulus uji kompetensi di wartawan sepak bola di tahun 2012 sampai tahun 2018. Lalu tahun 2018 banyak teman-teman yang mulai. Artinya soal uji kompetensi itu sebenarnya sudah lama, bukan hal baru. Baru di Pamekasan baru dilakukan kemarin. Itu pun karena kami mendapat telepon dari Dewan Pers. Dewan Pers menelpon menyampaikan bahwa ada banyak kesalahan dalam penulisan, terutama dalam perlindungan anak di Kabupaten Pamekasan. Februari kasus yang besar yang kemudian mendapatkan perhatian besar itu adalah soal warga Kajur yang diperkosa. Kasus itu kasus perkosaan warga Kajur. Nah, itu yang menjadi perhatian kami. Di soal identitas anak apa semuanya masa depan anak, akhirnya kami tanamkan itu. Kemudian ini yang menyebabkan kenapa PWI itu harus melakukan uji kompetensi kemarin. Karena yang namanya anak itu memiliki masa depan. Pedoman peliputan pemberitaan ramah anak itu ada suatu undang-undang yang menegaskan bahwa masa daluarsa untuk kasus pemberitaan anak itu adalah 12 tahun. Saya kasih kasus kemarin, contoh gambaran kasus. Teman-teman yang mengupdate pengetahuannya tentang dunia jurnalistik, dia tidak akan menulis siswa yang naik tas penting itu memiliki motivasi bunuh diri. Tidak akan menulis sekolahnya siapa dan identitasnya akan disembunyikan. Karena bisa jadi 5 tahun lagi siswa yang mengalami seperti itu kemudian masa depannya tertolak oleh lingkungan sosial. Gambarannya misalnya secara psikologis, mi aman tuan akan aku sih masuk bunuh diri. Mi aman sih karena sudah labil secara psikologis. Itu sudah membunuh. Dalam konteks itu, anak dan keluarga boleh menuntut wartawan yang memberitakan bahwa karena HP-nya direbut, itu boleh. Wartawan yang dipidana. Saya cek akhirnya mengingatkan ke teman-teman hati-hati soal itu, soal pedoman pemberitaan ramah anak. Itu soal kasus anak yang terancam pidana dan mengalami labis seperti itu. Dalam hal prestasi, kami pun juga dikasih batasan. Karena jangan sampai kemudian menggambarkan anak berprestasi sangat baik karena masa depannya belum tentu. Dia anak lulus menjadi juara matematika, olimpiade apa semuanya. Ketika dia dipublik figurkan di usia yang labil, kemudian ada satu perilaku yang tercela menyimpang dari, maka secara otomatis warga akan melakukan perbedaan itu. Maka masa depannya mungkin. Makanya dalam hal prestasi itu juga ada batasan-batasannya. Kalimatnya kan begini. Wartawan dalam membuat berita yang bernuansa positif, prestasi dan pencapaian mempertimbangkan dampak psikologi anak dan efek negatif pemberitaan yang berlebihan. Dua orang yang saya kenal dulu di bawahnya saya, sekarang usianya sudah 35-an. Dua orang yang saya kenal, sama-sama perempuan. Dia berprestasi di satunya Ingkai, satunya di Waleng. Sampai hari ini tidak nikah. Kenapa? Karena laki-laki sudah takut menghadapi mereka. Dua teman saya itu, satu dari sisi prestasi dan itu siapa yang merugikan? Karena kita pelaku media itu
menggambarkan prestasi yang lebih baik. Ini soal prestasi, belum soal bukan soal yang pidana, apalagi yang pidana. Maka di situ ya soal privasi anak yang usia di bawah 19 tahun, kita sudah dapatkan penegasan bahwa usia di bawah 19 tahun ke bawah itu harus disembunyikan sebelumnya identitas. Kalau mau menyebut maksimal daerahnya itu hanya kecamatan, sekolah dia disebut harus. Ini berbeda. Kalau konteksnya birokrasi, mau sekolah apa semuanya guru ingin menampilkan prestasi sekolahnya, prestasi anaknya secara berbeda. Mohon maaf dalam tanda kutip. Kemarin itu misalnya peraih medali Olimpiade emas fisika yang berada di Jakarta. Itu di awal tahun 2006 mungkin ya, tahun 2006 itu dapatkan informasi yang sama pengumpulkan itu. Hari ini apa prestasinya? Tiba-tiba muncul menjadi juru dakwah yang begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Diadili juga. Nah ini yang mungkin ini soal prestasi, belum lagi soal bidang. Nah hal-hal seperti inilah yang mungkin perlu kami tanamkan ke dipahami. Kalau urusannya polisi menyangkut kapan ini ya monggo nggak apa-apa. Tapi kami punya. Nah itu sebagai wartawan. Tapi pelaku media sosial kadang-kadang tidak tahu itu menyampaikan. Nah nantilah mungkin harus bahwa jangankan prestasi, jangankan pidana, prestasi saja kita bisa terkena pidana. Memberitakan prestasi juga bisa terkena pidana. Nah, Kapolri ini juga harus paham biar wartawan mahasiswanya juga bisa tertular dengan ini. Yang soal ini nggak baru karena itu terataknya disetujui tahun 2019. Baru tahun 2019 teratak ini soal kita workshopnya soal ramah anak, soal bagaimana melindungi anak itu mulai tahun 2018. Ini soal anak ya. Kemudian soal ini wartawan itu satu yang mungkin perlu dipahami bahwa mereka memiliki hak tanya, bukan hak menjawab. Hak tanya itu yang kemudian diberikan, artinya sepanjang misalnya teman-teman kalau sudah menyampaikan saya ini adalah wartawan yang lulus UKW dan memiliki hak untuk bertanya kapan kira-kira akan menemui, itu wajib hukumnya bagi pemangku kebijakan dan yang itu menjadi narasumber untuk kalau tidak menemui dan kemudian saya nggak mau berhubungan dengan wartawan, itu berbeda, akan disebut pidananya muncul. Jadi teman-teman wartawan bisa mempidanakan karena terkait dengan hak. Bahwa ingin melindungi diri sendiri misalnya nama saya jangan disampaikan, ada hak embargo, ada hak embargo misalnya Pak ini karena datanya masih belum valid, ini informasi awal, mohon sampai menggunakan hak embargo untuk tidak diterbitkan lebih dulu, komunikasikan dengan baik. Nah, kalau wartawan yang menolak hak-hak seperti itu, kemudian saya ini punya hak kewajiban untuk meneliti, tidak bisa begitu juga. Karena sepanjang teman-teman itu memahami tentang kode etik jurnalistik, pasti mereka akan kontribusi pasti akan terlibat. Jadi kalau misalnya wartawan datang di beberapa media itu ya bukan, langsung aja tanyakan, saya akan melayani Anda sekalian semuanya, tapi saya tunjukkan saya bahwa saya sudah lulus UKW. Kalau tidak lulus, sudah saya angkat tangan. Ya ada tuh perlindungan itu. Karena UKW itu bukan BNSP yang mengeluarkan uji kompetensi wartawan. Uji kompetensi wartawan yang mengeluarkan adalah Dewan Pers. Itu bedanya. Makanya Pers dinyatakan independen, bukan pemerintah yang menguji. Kalau BNSP yang menguji itu bagian dari pemerintah. Kira-kira begitu. Saya mendengar. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya mungkin ada pertanyaan? Ya, mungkin Bapak dulu ya. Gantian yang nanti ditahan dulu pertanyaannya dan diskusi kembali. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dr. Edarto, Sekretaris PP3 B2HB, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Cukup panjang. Permohonan maaf dari Kepala Dinas
tidak bisa hadir pada hari ini mewakilkan saya sekretaris untuk menghadiri acara pendidikan media ini. Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama saya sangat mengapresiasi apa yang saya pikirkan. Berangkat ke sini cukup sederhana, namun setelah saya hadiri dan ikuti, ini adalah sebuah pendidikan melek media yang luar biasa. Di level kami, seorang birokrasi saja, seandainya yang tidak hadir ke sini, tidak paham betul bagaimana pers, dan yang luar biasa lagi ada pedoman pemberitaan ramah anak, yang kebetulan ini adalah bersentuhan langsung dengan tugas kami di DP3A, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan ini. Dan alhamdulillah, setelah saya tahu, maka akan lebih berhati-hati terkait dengan betapa ketatnya. Jangankan menyebutkan, kalau kami itu adalah di etika kami sebagai dokter adalah rahasia medis, ini ada rahasia jurnalistik juga, tidak boleh menyebutkan nama, orang tua, alamat, dan sebagainya. Dan saya cukup bahagia ini hadir ke sini. Seandainya telecor gitu, telecor karena ketidaktahuan ini berisiko besar. Pengalaman saya ini banyak sebetulnya kasus-kasus anak. Itu sama dengan fenomena gunung es, bahwa di Pamekasan banyak yang tidak melapor karena khawatir diketahui oleh khalayak banyak. Contoh misalnya ada kasus seorang anak 17 tahun ditangkap kemudian narkoba, PSK, HIV, konflik. Nah, hal-hal seperti itu kalau kita tidak paham, maka alhamdulillah sampai sekarang tidak ada pemberitaan. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kalau seperti ini sudah saya dapat ilmunya, berarti saya bisa menjelaskan kepada rekan-rekan media untuk mencegah agar supaya apa yang kita lakukan sebetulnya baik, ternyata malah merugikan orang lain, terutama dengan adanya pedoman pemberitaan anak. Terima kasih. Jadi dan ini saya berpikir bahwa ketika ada pendidikan melek media ini, saya berpikir bahwa ini mencerdaskan bukan hanya teman-teman pers, tapi juga masyarakat. Yang berdampak, masyarakat juga bisa mengontrol pers, terutama mohon maaf, tanda kutip, saya juga bingung waktu di Waru itu kok banyak banget ya media, semua mengatasnamakan media, entah itu saya juga tidak paham. Yang saya pahami bahwa seorang profesional itu diatur oleh keahlian dan kewenangan, gitu. Tapi saya juga tidak paham, baru di sini mulai terbuka bahwa ada di masing-masing organisasi itu ada yang dikatakan Mas Oki. Tadi saya tidak mewakili semua, baru paham ternyata ada aturan yang harus ditaati. Nah, saya ingin paham juga di sini. Ketika bagaimana kalau kita, mohon maaf, per telepon sudah menyatakan saya dari pers, saya mau konfirmasi. Kita tidak tahu apakah orang itu punya kewenangan, punya keahlian atau kewenangan di dalam menjalankan profesinya, apa benar itu punya hak untuk ini, kami tidak tahu juga. Pada kesempatan ini kalau boleh dijelaskan, karena ketika ada konfirmasi menjadi kewajiban pejabat publik untuk menyampaikan informasi yang diminta. Oleh karena itu tolong bekali kami juga pejabat publik agar supaya memberikan informasi itu kepada orang yang tepat. Kalau nanti tidak tepat menjadi memberi informasi publik kepada oknum, maka yang namanya oknum ini tentunya niatnya tanda kutip itu oknum ya, maka beritanya akan bleset. Walaupun kami bilang mohon maaf karena ini dalam proses, nama saya misalnya tolong jangan ini sampai benar-benar berita ini A1, tapi kadang-kadang ya sudah tetap meluncur gitu loh.
ternama-nama Hendarto tetap muncul gitu. Padahal saya sudah wanti-wanti. Atau mungkin karena ada kewenangan dalam proses penyidikan itu tetap muncul gitu. Itu banyak hal yang kadang-kadang di tengah kesibukan kadang-kadang waduh repot-repot begini saya lihat diam itu emas gitu ya. Tapi dengan pendidikan melek media ini merupakan dapat mengajak terutama publik masyarakat untuk bersama-sama membangun informasi, bagaimana informasi itu, karena terus terang informasi itu mempengaruhi pengetahuan orang lain, sehingga ketika mempengaruhi pengetahuan lain dan mempengaruhi pemahaman orang lain atau masyarakat, sehingga